Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah azakumullah. Pada pembahasan pekan lalu telah kita sampaikan tentang mengenal jalan yang satu, karena jalan menuju Allah itu hanya satu. Lalu dilanjutkan dengan mengenal jalan yang satu. Jalan satu yang dimaksud yang telah dibentangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum Rasulullah wafat telah turun ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Al-Maidah ayat 3. Sempurna dalam artian tidak kurang sedikit pun juga. Sudah lengkap bin komplit. Sehingga Nabi juga mengatakan dalam hadis dari Abu Dzar, ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad yubayyana lakum. Tidak tersisa sedikit pun juga yang akan mendekatkanmu ke surga dan menjauhkanmu dari neraka, melainkan semuanya sudah dijelaskan kepadamu. Nah, pengertian sebaliknya, kalau tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan mendekatkan kita ke surga. Jangankan memasukkan, tidak akan menjauhkan kita dari neraka. Maka jangan kita tertipu, jangan kita membuang energi, membuang tenaga, membuang waktu, membuang biaya dengan amalan-amalan yang tidak pernah dijelaskan oleh Rasul ketika hidupnya. Itu tidak akan membawa kita ke surga dan tidak menjauhkan kita dari neraka. Dengan demikian, nah sekarang kita di halaman 100 paling atas. Dengan demikian, jika ada seseorang yang berupaya yang katanya menyempurnakannya atau menghiasinya, memodifikasi, menambah-nambah dengan alasan kan itu baik, dengan sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula oleh para sahabatnya, berarti perbuatannya hanyalah sebuah upaya menyimpangkan mereka kepada jalan kesesatan yang banyak sekali jumlahnya, bahkan menyimpangkan mereka ke lembah-lembah kebinasaan. Inilah yang dinamakan oleh Rasul dengan bid'atud dhalalah. Bid'atud dhalalah, bid'ah yang sesat. Nah, jadi
Bid'ah yang sesat itu bukan berarti merubah ibadah yang sudah jelas. Solat zuhur jadikan 5, solat maghrib jadikan 4. Nah, itu anak kecil pun tahu. Ya, anak kecil pun tahu. Tapi yang tidak kunjung disadari oleh sebagian kaum muslimin, menambah ibadah-ibadah, cara beribadah, tempat beribadah, waktu beribadah, ya, teknik beribadah, menambah-nambah dengan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Nah, itulah yang dikatakan bid'ah dhalalah. Oleh sebab itu salafus saleh sangat mengingkari orang yang menambah-nambah dalam agama atau mengotori agama ini dengan pendapat atau rasio, dalil akal, atau disebut juga dengan ra'yu. Ya, Al-Quran ditafsirkan dengan ra'yu, hadis difahami dengan rasio, dengan pemikiran. Ini yang membawa kepada kesesatan. Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah berpesan. Apa kata beliau? Iyyakum wa mujalasata ashabir ra'yi. Awaslah kalian, berhati-hatilah kamu, jangan sesekali kalian duduk dengan orang yang berpegang kepada rasio mereka, berpegang kepada dalil akal, berpegang kepada logika. Kenapa? Fa innahum a'da'us sunnah. Karena mereka itu adalah musuh-musuh sunnah Rasul. Selalu membenturkan sunnah Rasul dengan akal fikirannya mereka yang picik. Membenturkan sunnah Rasul dengan rasio-rasio mereka yang dangkal. A'yatuhumus sunnatu ayyahfazuha wa nasu. Mereka tidak mampu menghafal, memelihara sunnah. Mereka lupa. Dalam riwayat lain, mereka diserang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka pun tidak mampu untuk memahaminya. Mereka ditanya tentang hal yang tidak mereka ketahui, lalu merasa malu untuk menyatakan kami tidak tahu. Mengaku tidak tahu itu yang tidak mau. Maka mereka lebih banyak ngeles dengan akal fikiran mereka. Sehingga mereka pun berfatwa dengan rasio mereka. Mereka tersesat dari jalan yang lurus dan bahkan menyesatkan banyak orang. Sesungguhnya nabimu tidaklah wafat melahirkan setelah Allah mencukupi dengan wahyu dan menjauhkan rasio. Dan seandainya rasio lebih utama daripada sunnah, niscaya mengusap bagian bawah kedua sepatu lebih utama daripada mengusap bagian atasnya. Saya tidak tahu sampai di mana pelajaran fikih kita. Ya, dalam pelajaran fikih ada bab taharah, bab paling awal. Nah, di situ ada pelajaran menyapu dua sepatu. Kalau kita sedang bersuci memakai kaus kaki, kaus kakinya suci, memakai sepatu, sepatunya suci. Nah, lalu datang waktu sholat, kita berwudu, lalu ketika membasuh kaki, kaki tidak perlu dibasuh. Kaki tidak perlu dibasuh, ya. Lalu bagaimana? Kalau di zaman Nabi, sepatunya tidak dibuka, disapu di atasnya, lalu sholat pakai sepatu. Karena masjid Nabi pasir. Sekarang masjid kita ubin, karpet. Nah, yang tidak kita buka kaos kaki. Sepatu tetap dibuka, ditaruh di bawah, kita naik pakai kaos kaki. Kaos kaki nggak usah dibuka, disapu di atasnya. Selesai. Jadi tidak usah dicuci kakinya. Ini dalam pelajaran fikih.
Nah, dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kalaulah syariat ini diserahkan kepada akal, kepada pemikiran, tentu yang disapu bukan atasnya tapi bawahnya. Kalau kita jalan, yang kotor yang mana? Yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Lalu kok disapu yang di atas, kok nggak di bawah? Nah, makanya syariat tidak bisa diserahkan kepada logika, kepada akal pikiran. Satu contoh, kita buang angin. Buang angin itu melalui mulut, melalui bawah. Lalu kenapa muka kita yang dicuci dengan wudu? Saya cuci aja di bawah, selesai kan? Tapi tidak, kita diwajibkan mengulang wudu, dan yang di bawah nggak usah diurusin. Cukup kita berwudu sebagaimana biasa. Yang di bawah mengeluarkan angin itu tidak disentuh-sentuh. Tidak sesuai dengan akal pikiran. Nah, makanya dikatakan oleh Umar, kalaulah syariat ini bisa diserahkan kepada rasio, kepada logika, tidak ketemu syariat menyapu sepatu. Tidak ketemu bahwa setelah kita buang angin, kita berwudu, memasuh muka, memasuh tangan. Perkataan Umar ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Zamanin dalam Usul Sunnah, Al-Lalikai dalam Syarah Usulul I'tiqad. Nah, yang demikian itu disebabkan karena agama ini dibangun atas dasar ittiba. Apa ittiba? Mengikut. Ya. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ittiba kepadaku, ikut aku, terutama dalam syariat, dalam ibadah, dalam akidah, ikut aku. Dengan demikian, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa kalian diampuni oleh Tuhanmu, karena memang wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, kita ulang. Yang demikian itu disebabkan karena agama ini dibangun atas dasar ittiba, mengikuti wahyu. Apa kata wahyu, ya ikut saja itu. Tidak usah ngeyel, tidak usah memeras otak untuk bagaimana memahami wahyu tersebut, membantah wahyu tersebut. Bukan mengada-ada. Sedangkan rasio yang murni, apalagi akal manusia, memiliki perbedaan dalam jangkauan pengetahuan dan hal-hal yang mempengaruhinya, meskipun terkadang pendapat rasio juga patut mendapat semacam pujian. Di satu tempat rasio mendapat kedudukan, tapi di tempat yang lain rasio tidak bisa sepenuhnya menerima syariat. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, apa kata beliau? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum alaikum bil atiq. Ikuti saja dan jangan mengada-ada. Kenapa? Karena sesungguhnya ajaran syariat yang ada telah mencukupi kalian. Hendaklah kalian berpegang pada tuntunan agama yang ada sejak dahulu. Hendaklah kalian berpegang kepada tuntunan agama yang sudah ada sejak dahulu. Nggak ada tuntunan agama yang baru. Kalau ada yang baru, ya barangkali baru dengar, barangkali baru lihat, tapi yang sumbernya tetap sudah sejak lama. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, tidak ada syariat setelah Rasulullah meninggal. Nah, ini sedikit kita menyimpang. Banyak beredar di WA, saya nggak tahu. Di HP bapak-bapak ada masuk. Ada seorang tokoh, ya. Casingnya seperti ulama, mengatakan dalam ceritanya ini Abu Bakar Al-Baghdadi
bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi. Di dalam mimpi. Abu Bakar Al-Baghdadi menceritakan wajah Rasulullah itu pucat. Pucat, tidak berseri, seakan ada masalah. Lalu Abu Bakar Al-Baghdadi bertanya, kenapa dengan anda ya Rasul? Nah, dalam cerita itu diceritakan, entah berapa ribu, saya lupa, sekian ribu umatku meninggal, hanya 1-2 orang saja yang masih beriman, selebihnya sudah kafir. Gampang sekali umatku murtad. Lalu apa yang harus kami lakukan ya Rasul, kami yang banyak dosa ini? Lalu di dalam mimpi itu Rasulullah mengajarkan zikir. Ya, zikirnya juga saya lupa, ada videonya di HP saya, ada videonya. Diajarkan zikir seperti itu. Nah, kita jawab, inilah contoh talbisul iblis, waswasus syayatin yang ditemui oleh Abu Bakar Al-Baghdadi dalam mimpi. Bukanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bisa saja syaitan yang menyamar sebagai Rasulullah, iblis yang menyamar sebagai Rasulullah untuk membuat ibadah-ibadah yang baru yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu menerima wahyu di Al-Maidah ayat 3. Apa kata Allah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hai Muhammad, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Kalau memang ada pesan Rasulullah dalam mimpi kepada Abu Bakar Al-Baghdadi, berarti Islam belum sempurna. Lalu ditambah oleh Allah melalui mimpinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu begitu logika kita menjawab. Nah, maka dari itu, mimpi-mimpi itu bisa diterima ketika Rasulullah masih hidup. Ya, mimpi para sahabat bisa diterima sebagai landasan syariat, sebagai dalil ketika Rasulullah masih hidup. Seperti azan tadi dikumandangkan, itu hasil mimpi loh. Ya, azan tadi dikumandangkan hasil mimpi dari sahabat, lalu dibenarkan oleh Rasul. Tapi setelah Rasulullah meninggal, siapa lagi yang akan membenarkan mimpi? Kalau bukan waswasus syayatin, talbisul iblis. Nah, hati-hati dengan pesan-pesan seperti ini, biasanya datang dari ajaran sufi, tasawuf, mimpi daripada murabbinya, mimpi dari syekhnya, itu mereka terima sebagai amalan-amalan tambahan. Nah, kemudian akal sehat kita juga mengatakan yang diajarkan Nabi di alam nyata saja belum semuanya teramalkan oleh kita. Mengapa kita harus sibuk dengan mengamalkan kalau memang betul diajarkan Nabi di alam maya, di alam mimpi? Kenapa yang enggak di alam nyata saja diamalkan? Habis waktu kita memikirkan di alam mimpi. Nah, oleh sebab itu jangan kita tertipu. Benar apa yang dikatakan Abdullah ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti sajalah yang mengada, jangan kalian mengada-ada. Yang sudah ada saja belum teramalkan, kenapa kita harus mengada-adakan yang baru? Diriwayatkan oleh Waqi' dalam Az-Zuhud. Selanjutnya, Abdullah ibn Umar berkata, kita di halaman 102, kullu bid'atin dhalalah wa in rahan nasu hasanah. Setiap bid'ah, hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama adalah kesesatan, meskipun manusia memandangnya baik. Kemarin malam 1 Muharram, saya nggak tahu di Hutan Panjang, tapi saya lihat di Bogor, ya, apa yang dilakukan umat? Pawai obor, keliling kampung dengan obor, dibakar obor. Sudah jalannya sempit,
macet, ditambah lagi dengan pawai. Ya, ini yang terjadi malam tahun baru. Pertama, adakah Nabi mengajarkan seperti itu? Tidak pernah. Adakah sahabat melakukan seperti itu? Tidak pernah. Tahun baru belum ada di masa Nabi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sudah ada di zaman Nabi. Tapi yang mengatakan Muharram adalah tahun baru, itu adalah di masa Umar radhiyallahu anhu. Kalau demikian, peringatan tahun baru belum ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka peringatan tahun baru 1 Muharram adalah perbuatan yang baru diada-adakan. Ini yang pertama. Yang kedua, telah membuat macet jalan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih daripada 70 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariqah. Cabang iman paling rendah adalah menyingkirkan penghalang dari jalan. Menyingkirkan penghalang dari jalan. Kayu tumbang, diambil sinso, dipotong, disingkirkan. Ada beling, disingkirkan. Jangan orang tertusuk kakinya. Cabang iman paling rendah, menyingkirkan penghalang dari jalan. Lalu bagaimana kalau kita sendiri menjadi penghalang di jalan? Termasuk dengan pawai, ya, pawai obor di malam tahun baru membuat jalan jadi macet, menjadi penghalang di jalan. Maka di samping tidak pernah disyariatkan dalam Islam, juga telah membawa ya kerusakan, membawa tambah macetnya jalan-jalan di malam tahun baru. Itu saya lihat di Bogor, saya nggak tahu di Hutan Panjang. Nah, jadi sepertinya baik, kan baik dalam rangka syiar. Kan baik, kan baik, kan baik, ini adalah banyak. Sudah dikatakan oleh Abdullah ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in rahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama adalah kesesatan, meskipun manusia memandangnya baik. Ya, manusia itu banyak, ada yang memandang baik, tapi ada juga yang memandang buruk. Selama bahasan kami tentang pengaruh perbuatan bid'ah dalam menghalangi seseorang yang mencari jalan yang lurus, maka saya akan menyebutkan sebuah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma perihal masalah ini yang menunjukkan keluasan ilmu para sahabat. Kata penulis, dari Utsman bin Hadir rahimahullah ta'ala, dia berkata, aku datang menjumpai Abdullah ibnu Abbas, lalu kukatakan kepadanya, wahai Abdullah ibnu Abbas, berilah aku nasihat, berilah nasihat kepadaku. Lalu Ibnu Abbas berkata, na'am, alaika bitaqwallah wal istiqamah wal athar, ittabi' wala tabtadi'. Baik, kata Abdullah bin Abbas, bertakwalah engkau kepada Allah, istiqomahlah, dan berpeganglah kepada asar jejak para sahabat Nabi, ikutilah dan jangan mengada-ada dalam urusan agama. Dalam urusan agama kita tidak disuruh berkreasi dan berinovasi, tapi cukup mengikuti yang sudah ada saja. Lalu di mana kita berkreasi dan berinovasi adalah hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat muamalah. Kalau bersifat ibadah tidak usah. Kalau mau juga cukup di sarana dan prasarana ibadah itu boleh. Ya, mesin contohnya salat ibadah, kita nggak usah berkreasi dan berinovasi, ikut saja. Kalau berkreasi dan berinovasi di mana? Di sarana dan prasarana untuk sholat, di masjid misalnya. Nah, bikinlah masjid seindah mungkin, boleh. Ya, dulu masjid Nabi pasir, masjid kita sekarang keramik pakai karpet permadani.
pakai kipas angin, AC pendingin udara, silahkan, karena itu bukan ibadah. Salat ibadah, masjid bukan ibadah. Maka dalam salat tidak boleh berkreasi dan berinovasi, tapi untuk membangun masjid boleh kita berkreasi dan berinovasi. Cobalah perhatikan kata penulis, Abdullah ibnu Abbas memadukan dua hal. Satu, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana maknanya sama dengan keikhlasan, sebab ia dipadukan dengan perintah untuk berittiba', perintah untuk mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ittiba' yang maknanya mengikuti jalan yang lurus, sebagaimana telah dijelaskan, jalan yang satu, jalan Allah yang lurus, yang sudah dibentangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, beliau Ibnu Abbas radhiyallahu an mengingatkan agar waspada terhadap apa yang bertolak belakang dengan kedua hal di atas, yaitu bid'ah. Waspada dengan bid'ah. Peringatan ini juga telah diingatkan sebelumnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Awaslah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama, perkara yang baru yang belum pernah diajarkan Nabi, yang belum pernah dicontohkan oleh sahabat. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru dalam ibadah itulah yang dikatakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan di riwayat yang lain, wa kullu dhalalatin finnar. Contoh dalam zikir. Zikir yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr. Berzikirlah kamu, sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu. Caranya bagaimana? Tadarruan dengan rendah hati, wa khifatan dengan rasa takut, wa dunal jahri tanpa mengeraskan suara. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 205. Kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ketika ada orang bertakbir, bertahlil, berzikir dengan suara yang keras, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas irba'u ala anfusikum, hai manusia sayangilah diri kalian, innakum la tad'u asamma wala ghaiban, kalian bukanlah menyeru Allah yang budak, yang tuli, bukan pula yang jauh. Innakum tad'una sami'an qaribah, kalian menyeru Allah yang maha mendengar lagi maha dekat. Lalu untuk apa kalian teriak-teriak? Itu cara berzikir yang asli yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, yang diajarkan Nabi dalam hadis yang sahih. Maka sekarang orang berkreasi, orang berinovasi, mulailah berzikir mengeraskan suara, berzikir sambil berdendang, dinyanyikanlah zikir, ditunjang dengan suara yang merdu. Sukses berzikir sambil berdendang, lalu ditingkatkan lagi berzikir sambil bergoyang dengan menggoyangkan kepalanya seperti itu. Ini kreasi dan inovasi. Sukses berzikir dengan bergoyang, ditambah lagi berzikir dengan bergendang. Ya. Berdendang, bergoyang, bergendang. Selesailah sudah, sempurnalah sudah kreasi dan inovasi untuk beribadah. Inilah muhdath, perkara yang baru yang dikatakan bid'ah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi syaitan ikut campur dalam hal ini. Kalau kita berbicara bid'ah, mereka akan marah kepada kita. Sini jangan bicara bid'ah, Ustaz. Ya, begitu. Kita lanjutkan.
Selanjutnya beliau mengingatkan agar waspada terhadap apa yang bertolak belakang dengan kedua hal di atas, yaitu bid'ah. Demikianlah mayoritas ucapan para salafus soleh, meskipun singkat namun selalu mencakup dan membentengi. Singkat, padat, lugas, tegas, ya. Itulah ucapan para sahabat yang tadi kita sampaikan. Abdullah ibnu Abbas, sebelumnya Abdullah ibnu Umar. Merupakan kebiasaan salafus saleh, mereka selalu bersikap tegas dan keras terhadap orang yang mencari-cari ucapan manusia, mencari ucapan para tokoh untuk menandingi hukum ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setinggi apapun kedudukan dan martabat tokoh-tokoh tersebut. Selalu mereka menolak itu kalau mencoba-coba menentangkan, membenturkan dengan ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan, kata penulis, beradab dan memelihara kesopanan terhadap para ulama, mencintai dan mendahulukan mereka atas yang lainnya, itu tidak diragukan lagi. Memuliakan para ulama, menghormati para ulama, sopan santun terhadap para ulama, serta mengoreksi pendapat dirinya yang bertentangan dengan pendapat mereka. Semua merupakan perkara yang amat penting. Namun demikian, hal tersebut adalah suatu masalah. Sedangkan mendahulukan atau mengutamakan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah setelah jelas permasalahannya adalah masalah lain. Maksudnya bukanlah berarti tidak menghargai para ulama, bukanlah berarti tidak sopan terhadap ulama. Apa yang dimaksud oleh penulis? Pada dasarnya kita memang hormat kepada para ulama, sopan santun terhadap para ulama. Kapan itu? Ketika yang disampaikan ulama sesuai dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ketika yang disampaikan oleh ulama, dicontohkan oleh ulama, sudah bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka bukanlah berarti kita tidak hormat kepada ulama, bukan berarti kita tidak sopan santun kepada ulama. Kita harus meninggalkan ulama dan berpegang teguh kepada nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pernah terjadi percakapan, ya, percakapan, perbincangan antara sahabat. Siapa beliau? Urwah, ya. Urwah berbincang-bincang dengan Abdullah ibnu Abbas. Urwah berkata, ya, kita di bawah halaman 103, alinea paling bawah. Urwah berkata kepada Ibnu Abbas, celaka engkau telah menyesatkan manusia karena engkau memerintahkan mereka untuk melakukan ibadah umroh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, padahal tidak ada umroh pada hari itu. Perhatikan baik-baik perbincangan antara Urwah dengan Ibnu Abbas. Jadi di sini nampak Urwah menyalahkan Ibnu Abbas. Apa kata Urwah? Celaka engkau, wahai Ibnu Abbas, engkau telah menyesatkan manusia. Kenapa? Karena engkau memerintahkan mereka untuk melakukan ibadah umroh pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, padahal tidak ada umroh pada hari-hari itu, kata Urwah. Dijawab oleh Ibnu Abbas, halaman 104 paling atas. Wahai Urai, ya, Urai adalah panggilan Urwah, ya. Nama Urwah bin Zubair ketika kecil adalah Urai. Kata Ibnu Abbas, wahai Urai, tanyakanlah pada ibumu. Lalu Urwah berkata bahwasanya Abu Bakar dan Umar tidak pernah berpendapat seperti itu, sedangkan mereka benar-benar lebih mengetahui dan lebih mengikuti Rasulullah daripadamu. Ya, jadi Ibnu Abbas dibenturkan dengan Abu Bakar dan Umar.
Apa jawaban Ibnu Abbas? Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, min hahuna tu'tauna naji'ukum bi Rasulillahi wa taji'una bi Abi Bakrin wa Umar. Dari sinilah kalian didatangi, dari sinilah kalian didatangi, kami membawakan kepadamu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kamu membawakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi ternyata pendapat Ibnu Abbas ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya Urwah belum tahu. Urwah belum tahu. Maka mencoba membenturkan dengan Abu Bakar dan Umar. Langsung dijawab oleh Ibnu Abbas, saya bawa hadis dari Nabi lalu kau benturkan dengan perkataan Abu Bakar, perkataan Umar. Dalam riwayat lain Ibnu Abbas berkata kepadanya, ahuma waihaka atharu indaka amma fi kitabillahi wa ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi wa fi ummatihi. Celaka engkau wahai Urwah, apakah mereka berdua Abu Bakar dan Umar lebih engkau dahulukan daripada yang termaktub di dalam kitabullah dan sunnahnya dan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sahabat dan umatnya? Dalam riwayat lain kata Ibnu Abbas, arahum sayuhlakun aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulunaha Abu Bakrin wa Umar. Kelihatannya mereka akan dibinasakan, kata Ibnu Abbas. Kenapa? Aku katakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedangkan mereka berkata Abu Bakar dan Umar telah melarangnya. Jadi intinya mereka telah membenturkan apa yang didatangkan oleh Ibnu Abbas dari qala Allah Al-Quran, dari qala Rasul hadis Nabi yang sahih. Dengan apa dibenturkan? Dengan qala Abu Bakar wa qala Umar. Pelajaran yang bisa kita ambil, membenturkan sunnah dengan qala Abu Bakar wa qala Umar saja tidak boleh. Lalu bagaimana ketika kita membenturkan qala Allah Al-Quran wa qala Rasul hadis Nabi yang sahih dengan kata guru saya? Kata Al-Quran berzikir wa dunal jahri, tidak mengeraskan suara. Kata Rasul, kalian berdoa menyeru zat yang mendengar, yang dekat, tidak usah keras-keras. Oh tidak, kata guru saya seperti ini. Oh tidak, sudah sejak dulu guru saya mengajarkan. Kita membenturkan qala Allah wa qala Rasul dengan perkataan guru kita. Di mana adab kita kepada Rasul? Di mana cinta kita kepada Rasul? Nah, jadi cinta Nabi, cinta Rasul bukan yel-yel yang diadakan setiap tahun, tapi cinta Nabi, cinta Rasul kita tunjukkan seberapa konsekuensi kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah membawakan ucapan Ibnu Abbas di atas, Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala menuturkan, dalam ucapan Ibnu Abbas terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang yang telah sampai padanya suatu dalil lalu tidak mengambilnya, tidak mengamalkannya karena bertaklid kepada imamnya, kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada ulamanya, maka orang itu wajib diingkari dengan keras. Kenapa? Karena sikapnya yang menyelisihi dalil. Demikian pesan daripada Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Lihat dalam Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid halaman 338. Selain itu, beliau juga mengatakan kemungkaran ini telah merebak luas, terutama dari mereka yang menisbatkan diri pada ilmu
Mereka telah menancapkan jerat-jeratnya dalam menghalangi manusia dari mengambil Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman, menghalang mereka dari mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjunjung tinggi perintah serta larangannya. Yang membanggakan ilmunya, yang menunjukkan titelnya, yang menunjukkan di mana pendidikannya. Banyak kita lihat alumni Mesir yang bergelar LC, banyak menabrak sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau sudah LC, orang sudah percaya. Sudah alumni Mesir, orang sudah percaya. Ustadz kondang lagi, ya, dikasih label oleh masyarakat. Nah, tapi ketika dia menabrak sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nah inilah yang membuat orang gampang tertipu, gampang tertipu. Nah, maka di sini dikatakan, ya, selain itu beliau juga mengatakan kemungkaran ini telah merebak luas, terutama dari mereka yang menisbatkan diri pada ilmu. Saya ini LC loh, saya ini alumni Mesir loh, menisbatkan kepada ilmu. Mereka telah mencampakkan jerat-jeratnya dalam menghalangi manusia dari mengambil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman, menghalangi mereka dari mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjunjung tinggi perintah serta larangannya. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara, hati-hati dalam mendengarkan kajian-kajian. Jangan terpukau dengan LC-nya, dengan terpukau dengan Ummul Qura-nya, dengan Al-Azhar-nya, Mesirnya. Tapi perhatikanlah apa yang disampaikannya. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, terimalah. Tapi kalau bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah, campakkanlah. Di antara ucapan mereka adalah tidak boleh berdalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah kecuali seorang mujtahid, sedangkan ijtihad telah terputus. Dan ada juga yang mengatakan orang yang aku bertaklid padanya lebih mengetahui tentang hadis dan nasikh mansukhnya daripadamu. Ya, kamu sih ngajinya baru di Tan Panjang, saya ngajinya udah jauh. Jadi apa yang dikatakan oleh guru saya kamu nggak bakal ngerti. Ini syubhat. Ini adalah syubhat. Serta ucapan-ucapan yang serupa lainnya yang tujuan akhirnya adalah meninggalkan pengikutan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang tidak pernah berbicara karena terdorong oleh hawa nafsu, lalu mereka bersandar pada ucapan orang-orang yang bisa saja berbuat kesalahan. Apa yang disampaikan Rasulullah tidak pernah salah. Kenapa? Allah yang menjamin, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak pernah berkata berdasarkan hawa nafsunya. Yang disampaikan Rasul itu adalah berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka apa yang disampaikan Rasul tidak pernah salah, tapi yang disampaikan guru kita lah yang sering salah. Nah, maka jangan dibenturkan kata Rasulullah dengan kata guru kita. Halaman 106. Ada juga di antara imam yang menyelisihi dan mencegah dari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berdalih, ya, bukan berdalil ya, tapi berdalih. Tiada seorang ulama pun melainkan yang dimilikinya adalah sebagian ilmu, bukan semuanya. Perhatikan baik-baik apa katanya. Tidak seorang ulama pun melainkan yang dimilikinya adalah sebagian ilmu, bukan semuanya. Ya, ulama yang sampaian katakan tadi itunya ilmunya baru sedikit. Ya, masih ada ilmu di ulama kami. Nah, sudah ulama kami, sudah madhab kami. Nah, sudah semakin terpecah belahlah Islam.
maka merupakan suatu keharusan bagi setiap orang yang telah wajib menjalankan syariat ini jika telah sampai kepadanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan telah difahaminya, ia berkewajiban untuk berhenti padanya dan mengamalkannya meskipun ada yang menyelisihinya. Ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pimpinan, sedikit sekali di antara kamu yang mengambil pelajaran. Nah, jadi yang hak itu bukan dari mana diambil, tapi apa yang disampaikan. Ya, sebagaimana pesan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, unzur ila ma qal wa la tanzur ila man qal. Perhatikanlah apa yang disampaikannya, walaupun belum ulama besar yang menyampaikan, tapi ketika yang disampaikan itu yang hak, Al-Quran dan As-Sunnah, terima. Sebaliknya, jangan lihat yang menyampaikan, walaupun yang menyampaikan itu ulama besar, ikat kepalanya segede ban bajai, segede ban Vespa, tapi yang disampaikannya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan. Nah, sekali lagi, jangan perhatikan yang menyampaikan, tapi perhatikanlah apa yang disampaikan. Baik, kita istirahat sejenak. Silahkan muadzin. Kita perhatikan kembali Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 3 tadi. Apa kata Allah? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali kamu yang mengambil pelajaran. Sekali lagi kita disuruh ittiba. Ittiba, mengikut. Ikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah, ya, melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan ikuti selain itu. Selain Allah dan Rasul jangan diikuti. Artinya yang berseberangan dengan Allah dan Rasul jangan ikuti. Lalu siapa yang diikuti? Yang diikuti adalah orang yang seilir semudi, sejalur dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, Al-Ankabut surah 29 ayat 51. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Sungguh dalam Al-Quran itu, kata Allah, terdapat rahmat, kasih dan sayang yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Penuh pelajaran di dalamnya, maka tidak usah lagi diambil di luar dari Al-Quran. Sudah disampaikan sebelumnya perihal ijma' kesepakatan para ulama terhadap apa yang telah disampaikan tadi, serta keterangan bahwa seorang muqallid bukan termasuk orang yang berilmu. Muqallid adalah orang yang taklid buta. Muqallid adalah orang yang fanatik, taklid buta kepada selain qala Allah Al-Quran, selain daripada qala Rasul, hadis Nabi yang sahih. Itu bukanlah orang yang berilmu. Demikian pula Abu Umar bin Abdul Bar dan ulama lainnya telah menceritakan ijma' kesepakatan ulama dalam masalah ini. Demikian ketegasan daripada para ulama, para sahabat dari dulu,
ya sampai sekarang ulama yang bergaris lurus untuk membentengi syariat dari penyimpangan-penyimpangan dari garis yang lurus yang telah dibentangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pekan depan akan kita lanjutkan kepada landasan yang ketiga, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ada yang mau bertanya, silahkan. Silakan Pak. Tadi saya mendengarkan secara implisit kita tidak boleh berhubungan sama orang yang akhirnya kurang mengamalkan Quran dan Sunnah. Itu kemudiannya gimana? Udah, itu aja Pak. Ya. Yang dimaksud kita tidak boleh duduk di majelis ya yang menggunakan ra'yu, rasio, akal fikiran. Yang dimaksud adalah di majelis ilmu mereka, majelis ilmu mereka, di kajian mereka. Jadi mereka kajian bukan menyampaikan qala Allah Al-Quran, bukan menyampaikan qala Rasul, hadis yang Nabi yang sahih, tapi yang mereka sampaikan adalah rasio mereka, akal fikiran mereka, logika mereka. Jangan duduk. Tapi bukan dalam majelis kajian kita boleh duduk. Ya, duduk di rumah makan, duduk bersama, silakan. Duduk di warung kopi bukan tidak boleh, enggak dilarang. Jadi duduk yang dilarang itu duduk di majelis ilmu dalam kajian. Jadi kajian yang diikuti adalah kajian yang menyampaikan qala Allah Al-Quran wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih. Itu saja. Ya. Allahu a'lam. Yang lain? Ya, kalau tidak ada, silakan Pak Datuk. Sebentar dulu Pak. Lanjut itu dulu biar itu berlalu dulu. Ya, silakan Pak. Ya. Ini ada ungkapan hadis ahlul. Lahinan di mana Allah itu benar. Sudah Pak. Ya. Yang pertama, Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Dari mana munculnya bid'ah hasanah? Ya. Pengertian ada dua. Ada pengertian secara etimologi, ada pengertian secara terminologi. Pengertian secara bahasa, pengertian secara istilah syar'i. Bid'ah secara bahasa apa yang tidak ada kemarin, itu bid'ah. Saya tanya, kemarin Ahad malam Senin, sekarang Senin malam Selasa. Ahad malam Senin kemarin ada nggak kajian di sini? Nggak ada, nggak ada. Berarti kajian ini bid'ah. Tapi bid'ah secara bahasa, bid'ah secara etimologi.
Ya, karena bid'ah secara bahasa apa yang tidak ada kemarin ada sekarang, itu bid'ah. Nah, itulah sebabnya kenapa Umar ibnu Khattab radhiyallahu an mengatakan ketika orang bertebaran sholat tahajud, sholat tarawih, pojok satu, pojok satu, pojok satu, nggak tertib. Nah, lalu kemudian Umar mengumpulkan, ayo kumpul, ditunjuklah Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Lalu diadakanlah tarawih berjamaah. Tadinya tarawih sendiri-sendiri di zaman Abu Bakar. Selesai, nah meluncur dari mulut Umar, nah inilah sebaik-baik bid'ah, bid'ah hasanah. Tapi yang dimaksud oleh Umar bid'ah hasanah secara bahasa, bukan secara syar'i. Kenapa? Tarawih berjamaah belum ada di zaman Abu Bakar. Tadi saya katakan yang tidak ada kemarin ada sekarang, itu bid'ah. Tapi jangan lupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memimpin tarawih berjamaah sebelumnya, maka tidak bisa dikatakan bid'ah secara syar'i. Ya, jadi tarawih berjamaah memang bid'ah secara bahasa, tapi tidak bid'ah secara syar'iyah. Karena Rasulullah sudah memimpin tarawih berjamaah walaupun hanya 3 hari 3 malam. Nah, lalu pertanyaan pada itu, dari mana asalnya bid'ah hasanah? Kalau bid'ah hasanah lughawiyah secara etimologi, Umar, sejak zaman Umar. Tapi zaman itu belum ada bid'ah hasanah yang syar'iyah. Kapan bid'ah hasanah yang syar'iyah? Nah, baru sekarang-sekarang, setelah para sahabat, ya, setelah para tabi'in. 3 generasi terbaik tidak pernah muncul bid'ah hasanah. Begitu muncul langsung dipangkas, begitu muncul langsung dipangkas, maka tidak berkembang bid'ah hasanah itu. Demikian Pak, wallahu a'lam. Yang kedua, apa tadi Pak? Lupa saya. Akal, ya. Baik. Mungkin pada tuh lupa dalam pembahasan ini. Namun pada tempat tertentu akal mendapat tempat dan diberikan apresiasi. Nah, ada tadi kita sampaikan. Jadi tidak selamanya akal mendapat tempat dalam Islam dan tidak selamanya pula akal dibuang. Ya. Secara menyeluruh syariat Islam tidak bisa diserahkan kepada akal. Tapi ada bagian-bagian tertentu akal bisa berkiprah, tapi bukan menentang syariat, tapi malah sebaliknya mendukung syariat. Maka akal yang mendukung syariat itulah yang dibolehkan. Tapi akal yang menentang syariat ini yang tidak dibolehkan. Nah, jadi salah satu contoh wujudnya Allah itu sesuai dengan akal. Siapa yang menciptakan langit dan bumi kalau tidak ada Allah? Itu sesuai dengan akal sehat. Mustahil langit dan bumi akan ada kalau tidak ada penciptanya. Nah, itu akal yang sehat berkiprah di situ. Tapi tidak selamanya akal itu mendapat tempat di dalam Islam. Demikian Pak, wallahu a'lam. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.